Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-280. Kita akan membaca dari kitab Sakaria pasal 4 sampai 6. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pembacaan pendengaran firman Tuhan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pasal 4. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Serubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka aku akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Pasal 5. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapa yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Tampilah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanya aku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnya batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Pasal 6. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng.
Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal di dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman Tuhan kita pada saat ini. Kita sangat bersuka cita membaca bagaimana Tuhan mulai berkarya di tengah-tengah umat pilihannya. Mulai dari firman Tuhan kepada Serubabel, bahwa bukan dengan kekuatan manusianya, tetapi dengan kuasa rohnya yang akan membuat dia mampu untuk melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Kita bersyukur buat Imam Besar Yosua bin Sefanya yang bersama-sama dengan bangsa ini akan membangun bait Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang memulihkan dan Allah yang membangun kembali. Dan biarlah kita memberi diri kita untuk dibangun kembali oleh Tuhan. Dan biarlah rencana dan karyanya itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau baik Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang membangun kembali umat-Mu. Engkau yang memulihkan dan Engkau yang kemudian memakai mereka kembali. Dan Engkau memperlengkapi, mempersiapkan, dan melakukan apapun untuk mereka agar mereka menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.